Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantal Dongeng. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul The Goat Dinosaur yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang perjuangan Apatosaurus yang tersesat. Namun untungnya ada bocil Tarzan yang mau menolong dan mengantarkannya pulang. Oke, biar tidak penasaran, kita gas ke filmnya. Di awal film terlihat sebuah meteor akan menghantam bumi, namun ternyata tidak jadi. Kemudian beberapa juta tahun pun berlalu dan terlihat dua sepasang Apatosaurus sedang berkebun dan memotong kayu di sana. Kemudian telur-telur mereka menetas dan yang pertama mereka beri nama Libby, lalu anak yang kedua ia beri nama Buck yang mempunyai sifat jahil dan riang bahagia. Namun telur yang terakhir dan juga besar sangat lama untuk menetas sehingga Buck yang jahil langsung memukul telur itu beberapa kali. Lalu lahirlah anak yang ketiga yang diberi nama Arlo. Namun ternyata tubuh Arlo sangat kecil dan berbeda dengan saudara-saudaranya. Setelah itu mereka keluar untuk melihat kebun ayahnya. Lalu ayahnya yang bernama Henry menjelaskan kalau mereka tinggal di balik pegunungan Clawtooth dan akan menggarap kebun ini secara bersama-sama. Singkat cerita, mereka bertiga mulai tumbuh besar dan selalu membantu orang tuanya untuk berkebun. Lalu mereka diberi masing-masing tugas yang dimana Libby harus mengumpulkan kayu-kayu, Buck mendapatkan tugas menyiram kebun, sedangkan Arlo diberi tugas untuk memberi makan ayam ternak. Namun ternyata Arlo penakut sehingga ia pun dikejar-kejar oleh ayam dan hampir terjatuh ke sungai. Setelah itu sang ayah menyimpan makanannya di dalam lumbung. Lalu istrinya menyuruh Henry untuk memberikan tanda telapak kakinya di lumbung itu. Melihat itu, Libby, Buck, dan juga Arlo merasa tertarik dan ingin melakukan hal yang sama. Namun Henry melarangnya karena mereka bertiga harus melakukan hal yang besar dulu supaya bisa meninggalkan tanda di lumbung itu. Tidak lama kemudian si Buck langsung bergerak dan berhasil membersihkan kebun. Mengetahui itu, orang tuanya menyuruh Buck untuk memberikan tanda kakinya di lumbung itu. Lalu dilanjut dengan Libby yang berhasil membuat ladang sehingga akhirnya ia pun bisa meninggalkan cap kakinya juga. Namun berbeda dengan Arlo yang masih saja penakut dengan ayam ternak. Kemudian si Buck yang jahil mencoba menipu Arlo dengan berpura-pura pingsan. Arlo yang mengetahui itu tentu saja marah-marah dan pergi dari sana. Lalu malam harinya Arlo yang sedang tertidur tiba-tiba diajak sang ayah untuk jalan-jalan. Namun Arlo langsung ketakutan saat melihat seekor kunang-kunang telah hinggap di hidungnya. Melihat itu ayahnya langsung meniup kunang-kunang itu hingga membuatnya menyala. Bahkan ayahnya juga menunjukkan kunang-kunang yang lain supaya menyala dan membuat Arlo senang di sana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana, ayahnya menyuruh Arlo untuk menangkap seorang pencuri yang selalu mengambil simpanan makanan mereka di lumbung itu. Lalu ayahnya memberikan tutorial untuk membuat jebakan supaya bisa menangkap si pencuri. Setelah paham, Arlo pun mulai menjalankan tugasnya. Saat itu Arlo berhasil menangkap pencurinya yang ternyata seorang bocil Tarzan. Namun di sini Arlo malah melepaskannya karena ia tidak tega untuk membunuhnya. Henry yang melihat itu tentu saja kesal kepada Arlo, namun ia langsung mengajak Arlo untuk mengejar bocil itu dengan cara mengikuti jejak kakinya. Lalu sampailah mereka ke sebuah sungai. Di sana Arlo mengajak ayahnya untuk pulang saja karena ia takut tersesat. Namun ayahnya menyuruh Arlo untuk tidak panik karena selama bisa melihat sungai-sungai mereka tidak akan tersesat. Di tengah-tengah perjalanan Arlo tersandung. Melihat itu ayahnya meminta maaf dan mengajak Arlo untuk kembali pulang saja. Namun tiba-tiba hujan semakin deras dan membuat air sungai menjadi meluap.
Mengetahui itu, Henry pun langsung melemparkan Arlo ke atas demi menyelamatkannya. Namun sayangnya Henry harus mati karena terbawa oleh arus sungai itu. Semenjak kejadian tadi, ibunya kini bekerja lebih keras untuk berkebun karena menggantikan posisi suaminya. Melihat itu, Arlo pun tentu saja ikut membantu ibunya untuk mengumpulkan makanan. Namun saat di lumbung, Arlo bertemu lagi dengan bocil Tarzan yang selalu mencuri makanannya. Melihat itu, Arlo pun langsung berusaha untuk menangkap si bocil yang telah membuat ayahnya meninggal. Namun sayangnya mereka jatuh ke sungai dan terbawa oleh arus. Di sana, Arlo yang takut terus memanggil ibunya, namun tiba-tiba ia terbentur dengan bebatuan dan membuatnya pingsan. Saat tersadar, Arlo merasa panik karena ia telah jauh dari rumahnya. Lalu ia berusaha naik ke atas tebing, namun selalu gagal. Tidak lama kemudian, ia melihat si bocil Tarzan ada di atas. Mengetahui itu, ia pun langsung mengeluarkan semua tenaganya untuk menangkap bocil itu. Namun sayangnya, Arlo masih belum bisa untuk menangkapnya. Lalu Arlo melihat sungai dan tiba-tiba ia teringat dengan perkataan ayahnya yang mengatakan kalau masih bisa melihat sungai maka dirinya tidak akan tersesat dan bisa pulang. Mengetahui itu, Arlo pun langsung berjalan untuk menyusuri sungai itu. Namun tiba-tiba ia merasa lapar. Lalu Arlo melihat buah beri, namun pohonnya terlalu tinggi sehingga ia pun jatuh dan kakinya tertimpa bebatuan. Melihat itu, Arlo pun panik dan berusaha untuk melepaskan kakinya. Namun Arlo tidak berhasil dan malah tertidur di sana karena kelelahan. Saat paginya, Arlo terkejut karena kakinya sudah bisa dilepaskan akibat seseorang telah menolongnya. Kemudian Arlo pun melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba terjadi hujan sehingga Arlo pun membuat rumah kecil untuk berteduh di sana. Tidak lama kemudian datanglah si bocil yang membawa seekor kadal untuk Arlo makan. Namun Arlo menolaknya karena ia hewan herbivora. Mengetahui itu, si bocil tidak menyerah dan langsung memberikan seekor serangga kepada Arlo. Namun tetap saja Arlo menolaknya. Setelah itu si bocil kembali lagi sambil membawakan buah beri. Melihat itu tentu saja Arlo langsung memakannya dengan lahap karena ia lapar. Lalu si bocil mengajak Arlo untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata di sana ada pohon beri yang buahnya sangat banyak. Melihat itu Arlo bahagia dan ingin segera memakannya. Namun tiba-tiba ada ular jahat merah yang langsung membuat Arlo panik dan terjatuh di sana. Namun si bocil langsung melawan ular itu hingga akhirnya si ular pun ketakutan dan kabur dari sana. Tidak lama kemudian seekor Triceratops menghampiri Arlo dan mengatakan kalau ia menginginkan si bocil itu untuk menjadi pelindung mereka. Lalu Triceratops memberikan tantangan kepada Arlo untuk memanggil si bocil itu dengan nama. Dan jika bocil itu menerima panggilannya, maka dialah yang akan menjadi pemilik si bocil. Lalu mereka pun mulai memanggil nama si bocil dengan asal. Namun pada akhirnya Arlo memanggil bocil itu dengan nama Spot yang ternyata ia menengok dan menghampiri Arlo di sana. Melihat itu si burung merah tidak terima dan langsung menyerang Arlo di sana. Namun untungnya Arlo berhasil sembunyi dan menghindari mereka. Kemudian Arlo melanjutkan lagi perjalanannya. Di sana Spot sempat mengajak Arlo untuk bermain meniup tikus tanah. Bahkan Spot juga mengajarkan Arlo untuk berenang. Setelah itu mereka lapar dan tidak sengaja memakan buah yang sudah busuk. Hingga akhirnya mereka pun berhalusinasi dan bersenang-senang di sana.
Lalu malam harinya Arlo menunjukkan cahaya kunang-kunang kepada Spot. Melihat itu, Spot pun bahagia dan berusaha menangkap kunang-kunang itu. Kemudian saat akan tidur, Arlo bercerita kalau ia rindu keluarganya dengan cara menunjukkan lingkaran dan ranting pohon kepada Spot. Melihat itu, Spot juga ikut-ikutan menggambar keluarganya. Namun Spot malah mengubur ranting itu yang menandakan kalau orang tuanya telah meninggal. Begitupun dengan Arlo yang langsung mengubur satu pohon miliknya karena ayahnya juga telah meninggal. Keesokan harinya mereka melanjutkan lagi perjalanannya, namun tiba-tiba badai besar datang. Arlo yang melihat itu langsung ketakutan karena teringat dengan kejadian ayahnya dulu. Lalu Arlo pun berlari dan memilih untuk bersembunyi dulu di bebatuan. Tidak lama kemudian badai mulai mereda sehingga Arlo dan Spot melanjutkan lagi perjalanannya. Lalu mereka bertemu dengan Pterosaurus yang dipimpin oleh Thunderclap. Di sana Arlo meminta bantuan untuk menunjukkan kemana arah pegunungan Clawtooth. Mendengar itu, Thunderclap mengatakan kalau ia tahu arah jalan ke sana. Namun sebelum itu, Thunderclap meminta bantuan dulu kepada Arlo untuk menghancurkan sebuah pohon dengan ekornya dan menyelamatkan serigala kecil. Dan ternyata Thunderclap memakan serigala itu. Mengetahui itu, Arlo pun panik dan takut jika Spot akan dimakan oleh mereka. Lalu Arlo mengajak Spot untuk kabur dari mereka sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua T-Rex yang bernama Nash dan Ramsey. Melihat itu, Arlo pun takut dimakan dan memutuskan untuk putar balik. Namun ternyata Nash dan Ramsey menolong mereka berdua dari kejaran Pterosaurus. Hey, you okay, kid? Tidak lama kemudian datanglah ayah mereka bernama Buzz yang ingin mengajak anak-anaknya untuk melanjutkan lagi misinya untuk menangkap si pencuri ternaknya. Mendengar itu, Arlo pun menawarkan bantuan kepada mereka dengan cara memberikan penciuman sakti Spot untuk melacak pencurinya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan hewan ternaknya. Lalu Buzz menyuruh Arlo dan Spot untuk pergi ke sana dan memancing si pencuri itu untuk keluar dengan cara berteriak di atas batu. Karena terpaksa, Arlo pun langsung berjalan ke sana secara diam-diam. Lalu Arlo mencoba memancing si pencuri dengan suara emasnya. Namun Spot yang mendengar itu langsung menggigit Arlo supaya suaranya keluar dengan keras. Hingga akhirnya si pencuri datang dan berniat ingin membunuh mereka. Namun untungnya para T-Rex datang dan langsung menyerang si pencuri sehingga terjadilah pertarungan di sana. Para ternak yang melihat itu langsung berlari-lari ketakutan. Namun Arlo yang bersembunyi memutuskan untuk membantu para T-Rex. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan pencuri-pencuri itu. Kemudian malam harinya para T-Rex menceritakan tentang bekas-bekas luka yang mereka dapatkan, yang dimana Ramsey telah kehilangan ekornya, lalu Nash yang tidak bisa merasakan lagi kukunya, sedangkan Buzz yang wajahnya terluka akibat melawan buaya. Lalu Buzz mengatakan kalau semua makhluk mempunyai ketakutannya masing-masing, namun kita bisa melaluinya dengan cara melawan ketakutan itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Di sana Arlo dan Spot sedang membantu para T-Rex untuk menggiring para ternak supaya tidak berpisah. Namun tiba-tiba Arlo melihat gunung Clawtooth dan memutuskan untuk berpamitan pulang. Hingga akhirnya mereka pun berpisah dan Arlo melanjutkan lagi perjalanannya untuk pulang. Lalu Arlo merasa bahagia karena ia akan sampai ke rumahnya. Setelah itu mereka naik ke atas bukit sambil mengaung-ngaung. Namun tiba-tiba terdengar suara auman yang sama. Ternyata ada manusia Tarjan yang sama dengan Spot. Melihat itu, Spot pun ingin menghampirinya. Namun Arlo langsung menaikkan Spot ke punggungnya sambil mengatakan kita harus pulang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Bahkan Thunderclap dan kawan-kawannya muncul lagi dan ingin menculik Spot. Sedangkan Arlo jatuh ke jurang dan tersangkut di akar-akar pohon. Lalu Arlo berusaha untuk melepaskan diri, namun tiba-tiba kepalanya terbentur oleh batu hingga pingsan. Lalu Arlo bermimpi melihat ayahnya datang dan menolongnya di sana.
Lalu Henry mengajak Arlo untuk pergi, namun Arlo tersadar kalau ayahnya sudah meninggal sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan Spot. Mendengar itu ayahnya merasa bangga kepada Arlo dan ia pun menghilang. Kemudian Arlo pun tersadar dari pingsannya. Di sana ia mengeluarkan semua tenaganya agar bisa terlepas dari ikatan akar. Lalu Arlo mencari Spot dengan aumannya yang ternyata Spot sedang bersembunyi di balik pohon untuk menghindari serangan Pterosaurus. Melihat itu Arlo pun memberanikan diri untuk melawan mereka. Akhirnya Arlo pun berhasil memotong pohon dengan ekornya sehingga Pterosaurus itu terjatuh ke sungai dan terbawa arus. Lalu Spot yang melihat itu langsung menggigit sayapnya si Thunder hingga bolong. Namun tiba-tiba air besar datang. Mengetahui itu Arlo pun langsung berlari dan menolong Spot. Namun sayangnya mereka terbawa oleh arus itu. Di sini Arlo tidak menyerah dan terus berusaha untuk menolong Spot yang akan tenggelam. Lalu Arlo membawa Spot ke tepi sungai. Di sana ia langsung meniup-niup Arlo agar tersadar. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka mendengar lagi auman suara yang mirip seperti Spot. Lalu datanglah manusia Tarzan yang menghampiri Spot dan mau berkenalan dengannya. Melihat itu Arlo pun bahagia. Setelah itu Arlo melarang Spot untuk ikut dengannya. Di sana ia juga menggambar sebuah lingkaran yang menandakan kalau manusia Tarzan itu adalah keluarga barunya Spot. Melihat itu Spot mengerti dan akhirnya mereka berdua pun berpisah sambil memberikan auman terakhirnya. Setelah itu Arlo berhasil kembali ke rumahnya. Di sana ibunya langsung memeluk Arlo. Bahkan Arlo juga kini diperbolehkan untuk memberikan tanda di lubung makanan karena ia telah membuat hal besar yaitu melawan ketakutannya. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton film ini sampai selesai. Jadi film ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi seorang penakut karena rasa takut itu bisa diatasi dengan cara dilawan. Baiklah, sampai di sini dulu alur ceritanya. Semoga kalian suka dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.